Nvidia, sahamnya sudah naik lebih dari 3.000% dalam 5 tahun terakhir. Di periode yang sama, sahamnya AMD dan TSMC naik lebih dari 300%. Saham dari Supermicro Computer yang bersama Nvidia sama-sama mencuri perhatian investor 2 tahun belakangan ini juga mengalami kenaikan lebih dari 3.000%. Mereka semua adalah perusahaan-perusahaan yang berada di industri semiconductor. Indeks semiconductor juga merupakan industri yang mengalami kenaikan paling banyak jika kita bandingkan dengan industri lainnya di Amerika, bahkan mengalahkan indeks Nasdaq 100 yang berisi big tech seperti Apple, Amazon, Meta, dan kawan-kawan. Di video ini, saya ingin sharing informasi tentang industri semiconductor yang memiliki potensi luar biasa besar seiring dengan perkembangan zaman. Apa itu semiconductor? Sesuai namanya, konduktor merupakan bahan yang menghantarkan listrik. Jadi, semiconductor merupakan material yang bisa bertindak sebagai konduktor dan isolator. Simpelnya, semiconductor berada di tengah-tengah antara konduktor dan isolator. Bahan semiconductor biasanya ditemui di perangkat elektronik seperti transistor hingga integrated circuit atau IC. Bahan-bahan mentah seperti silikon, germanium, gallium arsenide, dan indium fosfid merupakan bahan dasar yang digunakan untuk membuat bahan semiconductor. Kegunaan semiconductor adalah untuk mengatur arus listrik antar perangkat elektronik agar antar komponen dapat saling mengirim informasi sesuai dengan fungsi dan programnya masing-masing. Material semiconductor bisa ditemui di hampir semua perangkat yang kita gunakan. Contohnya CPU dan GPU dalam PC kita terbuat dari semiconductor. Smart TV, baik itu OLED dan LED, semuanya menggunakan semiconductor. Router, modem, hingga GPS juga menggunakan semiconductor di dalamnya. Hingga lampu LED juga menggunakan bahan semiconductor. Sebuah mobil membutuhkan ratusan semiconductor agar dapat berfungsi dengan baik. Dari sistem kelistrikan, kamera, dashboard, hingga audio system, semuanya memiliki banyak modul elektronik, di mana di dalamnya terdapat banyak chip dari semiconductor. Sistem komunikasi antar perangkat berbasis semiconductor terbukti lebih efisien ketimbang menggunakan teknik wiring yang mahal dan tidak awet. Kita bisa mengetahui pemain-pemain utama dari industri semiconductor dengan melihat top weighting dari S&P Global Semiconductor Index berikut. Nvidia ticker NVDA, Taiwan Semiconductor ticker TSM, Broadcom ticker AVGO, ASML ticker ASML, AMD ticker AMD, Qualcomm ticker QCOM, Texas Instruments ticker TXN, Applied Materials ticker AMAT, Samsung ticker 005930, dan Intel ticker INTC. Industri semiconductor terdiri dari 8 segmen: IP atau Intellectual Property, EDA atau Electronic Design Automation, Materials, Equipment Manufacturers, Fabless, Foundries, IDM atau Integrated Device Manufacturers, dan OSAT atau Outsourced Semiconductor Assembly and Test. Kita bisa memahami alur supply chain dari industri semiconductor dengan melihat bagan berikut ini. Perusahaan IP seperti ARM dan Imagination bertindak sebagai pemberi hak paten atau lisensi. Contohnya, Apple menggunakan ARM untuk melisensi desain chip dari iPhone dan beberapa produk lainnya. Perusahaan EDA seperti Synopsys dan Cadence menyediakan software bagi para engineer untuk memvisualisasi dan mensimulasi desain chip. Apple, AMD, Nvidia, hingga Qualcomm merupakan fabless companies, di mana merekalah yang mendesain suatu chip untuk dipakai ke dalam produk mereka sendiri maupun untuk dijual ke perusahaan lain. Perusahaan foundries seperti TSMC dan UMC merupakan pabrik yang mencetak dan memanufaktur chip dari fabless companies. Perusahaan foundries sendiri membutuhkan alat-alat produksi chip seperti dicing machines, probing machines, dan fotolitografi equipment dari perusahaan equipment seperti ASML, Applied Material, Hitachi, dan kawan-kawan. Selain equipment, perusahaan foundries juga membutuhkan berbagai bahan dasar untuk membuat chip seperti silicon wafers, berbagai macam gas, hingga photomask dari perusahaan seperti Shin-Etsu dan Samco. Perusahaan OSAT seperti Teradyne dan Amkor menyediakan layanan untuk mengetes chip yang sudah jadi untuk memastikan segalanya berfungsi dengan baik. Perusahaan seperti Samsung, Intel, dan Texas Instruments merupakan perusahaan IDM, di mana mereka bisa melakukan proses desain dan manufaktur sendiri secara in-house. Jadi, kurang lebih alurnya seperti ini.
IP dan EDA companies memberikan lisensi dan software kepada chip desain yang sebelumnya telah didesain oleh para engineer dari fabless dan IDM companies. Fabless companies tidak seperti IDM companies yang memiliki pabrik manufakturnya sendiri, kemudian mengirim desain chip mereka ke perusahaan foundries, di mana chip mereka diproduksi secara massal. Untuk memproduksi chip, perusahaan foundries membutuhkan equipment dan bahan-bahan yang disediakan oleh equipment dan materials companies. Untuk memastikan chip berfungsi dengan standar dan kualitas yang telah ditentukan, chip lalu dikirimkan ke OSAT companies untuk dilakukan tes. Baru setelah itu, chip bisa digunakan secara massal. Salah satu kejadian yang menggambarkan betapa pentingnya semiconductor adalah saat terjadi global chip shortage di rentang 2020 hingga 2023 yang lalu. Akibat dampak pandemi dan lockdown yang mengganggu supply chain di industri semiconductor, harga kendaraan, konsol video game, hingga peralatan elektronik rumah tangga mengalami lonjakan harga. Apalagi saat itu semua orang work from home yang mengakibatkan permintaan akan laptop dan PC bertambah. Bahkan saat itu, harga mobil bekas pun mengalami kenaikan karena banyak produsen mobil yang kewalahan memenuhi demand pasca lockdown. Pertanyaannya, kalau semiconductor sangat dibutuhkan, kenapa jarang ada pemain-pemain baru di industri ini? Kenapa hanya nama-nama lama seperti Intel, TSMC, dan Samsung saja yang menguasai pasar? Industri semiconductor, khususnya foundries, merupakan industri yang sangat mahal dan kompleks. Taiwan Semiconductor atau TSMC pernah membuat statement bahwa biaya yang dibutuhkan untuk membangun pabrik chip di Amerika akan jauh lebih mahal ketimbang biaya yang dibutuhkan untuk membangun pabrik yang sama di Taiwan. Pada artikel yang sama dijelaskan bahwa sekitar 54% dari biaya untuk memproduksi iPhone 14 yang estimasinya sebesar $527 berasal dari semiconductor cost. Selain sangat mahal, pembuatan sebuah pabrik semiconductor sangatlah kompleks karena seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, proses manufaktur terdiri dari banyak layer yang rumit dan butuh tingkat presisi yang tinggi. Contohnya, untuk membuat base dari integrated circuits yang biasa disebut dengan wafer, banyak perusahaan terlibat di dalamnya. Mulai dari perusahaan yang menyediakan bahan silikon dan kimia lainnya untuk membuat wafer, perusahaan yang men-slice material ini menjadi sangat tipis, hingga perusahaan yang memiliki mesin fotolitografi canggih, di mana mesin ini bisa mencetak pattern pada lapisan wafer dengan sangat presisi. ASML bisa dibilang merupakan monopoli di bidang litografi, karena mereka memiliki mesin dengan teknologi EUV atau Extreme Ultraviolet Lithography, di mana teknologi ini bisa membuat pattern sekecil 8 nanometer, jauh lebih tipis dari selai rambut yang memiliki ukuran 80.000 nanometer. Apakah industri semiconductor hanya gimmick yang bakal bubble sebentar lagi seperti metaverse kemarin? Tentunya tidak. Justru saat ini kita berada di masa-masa awal dari industri ini. Pemerintah Amerika baru saja mengeluarkan CHIPS Act pada 22 Juli 2022 yang lalu. Policy ini bertujuan untuk memperkuat manufaktur, desain dan research dari industri semiconductor domestik, memperkuat ekonomi, keamanan nasional, dan semiconductor supply chain di US. Dana sebesar $280 miliar telah digelontorkan pemerintah Amerika untuk mendukung perusahaan-perusahaan semiconductor yang berbisnis di US, seperti Intel yang mendapatkan investasi terbesar dengan $8,5 miliar. Kemudian ada TSMC dengan $6,6 miliar untuk membangun pabrik di Arizona. Kemudian Samsung, Micron, Global Foundries, Microchip Technology, Polar Semiconductor, hingga BAE System. Jika hype semiconductor hanyalah gimmick, pemerintah US tidak akan seserius ini. Grafik dari Statista berikut bisa menggambarkan estimasi industri semiconductor di mana perkembangannya sangat tinggi. Dari $367,6 miliar di 2018 menjadi $980,8 miliar secara estimasi di 2029, atau kenaikan CAGR 10% per tahun. Industri integrated circuits menjadi pasar terbesar di industri ini dengan proyeksi lebih dari $500 miliar di 2024. Sebagai pembanding, total nilai IHSG saat ini ada di 12.500 triliun rupiah atau sekitar $800 miliar. Semiconductor sudah ada sejak lama dan sudah digunakan di hampir seluruh barang elektronik yang kita gunakan sehari-hari, khususnya gadget. Perkembangan teknologi ke depan akan memberikan tsunami demand semiconductor karena semakin canggih suatu electronic device, semakin banyak pula rangkaian semiconductor yang dibutuhkan.
Smart gadget seperti home appliances dan smart home yang semakin beragam, industri EV termasuk baterai dan autopilot, hingga jenis UAV atau Unmanned Aerial Vehicle, AI yang membutuhkan data center skala besar dengan CPU dan GPU yang canggih, hingga industri robotik seperti industrial robot, military robot, medical robot, service robot, hingga delivery robot. Semua membutuhkan semiconductor. Bagi teman-teman sesama investor, tidak ada salahnya mulai berinvestasi pada industri semiconductor dengan membeli saham dari perusahaan-perusahaan yang baru kita bahas tadi, ataupun dengan membeli ETF-nya. Di channel ini saya sudah sering membahas investasi yang bersifat global. Jika teman-teman ingin mendapatkan update video-video selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Silahkan like jika video ini bermanfaat.